Shalom, perkenalkan nama saya Arkan Alexander dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Presentasi ini diperuntukkan untuk memenuhi ulangan tugas semester Teknologi Informasi dengan membawakan materi bahasa pemrograman. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman merupakan kumpulan aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna komputer membuat program yang dijalankan dengan aturan tersebut. Adapun tingkat atau level bahasa pemrograman dapat kita bedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, low level language, bahasa tingkat menengah, middle level language, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia, seperti bahasa Basic, Pascal, Java, PHP, dan sebagainya. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa yang menggunakan campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya bahasa pemrograman C. Kemudian ada bahasa tingkat rendah, yakni tingkat bahasa yang sulit dimengerti karena bahasa ini adalah bahasa mesin. Contoh dari bahasa ini yaitu bahasa assembly. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan apa saja contoh bahasa pemrograman, contoh pemrograman, serta apa kekurangan dan kelebihan dari tiap bahasa pemrograman tersebut. Selain untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang ingin lebih mengenal bahasa pemrograman. Kita masuk ke dalam bahasa pemrograman yang pertama, yaitu bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan dengan banyak tujuan. Bahasa C++ ini mendukung OOP, Inject, Oriented Programming yang memudahkan programmer memelihara program hasil karyanya. Bahasa pemrograman yang kedua ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksi model objek yang lebih sederhana, serta dukungan rutin-rutin atas bawah yang minimal. Kelebihan bahasa pemrograman ini yang pertama, membuat aplikasi yang lebih fleksibel, memiliki library yang lengkap, berorientasi pada objek, penulisan coding lebih sederhana, mendukung native method. Kelemahannya, membutuhkan memori yang banyak, mudah didekompilasi, grafik user interface dengan tampilan kurang menarik. Kemudian ada bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perencanaan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsional pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python juga mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya, namun tidak dibatasi, pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Kelebihannya, mudah dipelajari, mudah diaplikasikan, didukung IoT, fleksibel, meningkatkan produktivitas, free dan open source. Adapun kekurangannya, kurangnya dukungan multiprosesor, lebih sedikit developers yang berpengalaman, tidak ideal untuk memori intensive task, kurang populer untuk mobile app development, batasan desain, batasan kecepatan.
Kemudian ada bahasa pemrograman Swift. Swift adalah bahasa pemrograman yang kokoh dan intuitif yang diciptakan Apple untuk pengembangan aplikasi untuk iOS, Mac, Apple TV, dan Apple Watch. Bahasa ini didesain untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengembang. Swift mudah digunakan dan bersifat sumber terbuka atau open source. Jadi, siapapun yang memiliki ide dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kelebihannya, sintaks yang lebih sederhana, lebih aman, memiliki trik yang menarik, mendukung objektif, open source. Kelebihannya, hanya diperuntukkan perangkat Apple, library masih sedikit. Bahasa pemrograman yang terakhir kita bahas adalah bahasa pemrograman Go. Bahasa pemrograman Go diketik secara statis dan dapat menghasilkan kode-kode binar pada mesin yang dikomplikasikan dengannya. Berasal dari abad ke-21, bahasa pemrograman Golang berusaha menghimpun bahasa-bahasa pemrograman pendahulunya. Pembuatan website, aplikasi, maupun software juga bisa menggunakan bahasa pemrograman ini. Kelebihannya, platformnya bersifat open source, memiliki fitur garbage collector, memiliki trik yang menarik, struktur data dan algoritmanya mudah untuk dipelajari oleh pemula, dapat meningkatkan performa, memberikan pemberitahuan apabila dalam proses kompilasi terjadi kesalahan pengetikan, mampu membuat aplikasi dengan menggunakan waktu yang singkat dan biaya yang paling rendah dibandingkan lainnya. Developer tidak perlu khawatir aplikasi akan mengalami crash. Kekurangannya, interface terlalu implisit, dukungan pustaka yang tidak memadai, tidak bisa menggunakan fungsi yang sama untuk koleksi data berbeda, fungsi belum menemukan niche. Jadi kesimpulannya, pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram atau programmer. Untuk dapat melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan di banyak kasus pengetahuan lainnya seperti matematika. Bahasa pemrograman terdiri dari berbagai komponen dengan fungsi yang beragam. Jika terdapat keunggulan pada salah satu fungsi, maka kamu mungkin menemukan kekurangannya pada fungsi lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya,